Oke, saya mau luruskan dulu karena sempat dipotong. Apa sih maksudnya bahwa ini bukan apa ya istilahnya ya, bukan pengadilan tapi penghukuman gitu. Memangnya ada yang dirasa kurang puas ketika kalau sudah tersangkakan kasus korupsi ya pasti mau tidak mau hakim gak ada yang berani seberat-beratnya, begitu? Itu kondisi psikologis hari ini yang saya rasakan. Termasuk saya sebagai praktisi hukum juga. Walaupun buktinya nggak kuat? Betul, tetap akan dihukum. Karena kalau dia berani membebaskan terdakwa korupsi, hakimnya dianggap negatif. Nah, itu persepsi umumnya. Kemudian case kepada kasus Anas, kenapa kemudian yang putusan kasasi dikoreksi? Pertama pasalnya, kemudian kedua faktor pemberatnya. Ini publik juga harus tahu. Pertama karena pemberatnya itu Anas itu mau nyalon presiden. Kedua karena Anas itu ketua umum partai. Ketiga karena Anas itu anggota DPR. Faktanya peristiwa hukumnya, deliknya itu terjadi sebelum ketiga-tiganya nih. Bagaimana faktor pemberat dilakukan sebelumnya? Ya, ini contoh aja. Saya ke Mas Ali Fikri dulu. Mas Ali Fikri, kalau dikatakan di sini oleh Pak Gede Pasek bahwa meskipun buktinya nggak kuat karena ada beban psikologis, hakim nanti akan memutuskan seberat-beratnya. Jadi kalau KPK kasih bukti itu kuat tidak sih? Ini bagaimana kemudian melihatnya? Baik Pak Caca, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Gede Pasek saya tidak sepakat ya. Artinya itu persepsi dan asumsi sekaligus itu adalah pendapat dari Pak Gede Pasek tadi. Tidak benar lah kalau kemudian hakim takut untuk kemudian membebaskan, terus ada persepsi yang negatif. Bahwa di proses persidangan itu tentu kita tahu semua ya, ada Bang Saur juga sebagai pengacara ya. Tentu kan kita di sana berdasarkan alat bukti gitu ya. Kita berbicara alat bukti, kita berbicara fakta-fakta persidangan. Kalau kemudian itu perkara terbukti, itu artinya memang dua alat bukti dan keyakinan hakim sudah sangat firm, sangat kuat, sehingga kemudian hakim menghukum si terdakwa tersebut. Nah, KPK di dalam menangani perkara, baik dalam proses penyidikan sampai ke penuntutan, dipastikan memang bukti-bukti yang kita bawa ke persidangan sangat kuat, gitu ya. Dan sehingga kemudian kami yakin bahwa ketika di proses persidangan itu terdakwa akan terbukti. Dan sampai hari ini memang ada beberapa kasus yang kemudian tidak terbukti di persidangan ya, ada yang terbaru kemarin kita tahu semua. Tetapi memang sebagian besar adalah perkara-perkara yang dibawa oleh KPK ke persidangan adalah perkara yang buktinya sangat kuat, gitu. Kami tidak berbicara mengenai faktor non yuridis ya, karena itu nanti kita berbicara asumsi, persepsi, dan itu pasti akan berbeda-beda. Tapi kalau kita berbicara alat bukti di persidangan, maka siapapun akan sepakat itu sesungguhnya, kalau kita mau objektif, gitu ya. Begitu Mbak Caca. Ada anggapan dari masyarakat bahwa setelah Pak Artijo Alkostar ini ramai-ramai terpidana koruptor ini mengajukan PK dan kemudian dikabulkan, dikorting-korting semua ini masa hukumannya, begitu kan Pak Prof Gayus? Iya Mbak Caca, jadi yang menarik tadi itu kan rame-ramenya para terpidana korupsi ini mengajukan PK ya, pasca tadi ada salah satu orang. Sekalipun di Mahkamah Agung majelis PK itu kan majelis ya, artinya tidak hanya satu orang yang memutus begitu ya. Tetapi fenomena sekali lagi, rame-rame ya para napi koruptor ini mengajukan PK dalam waktu yang setahun tadi itu ya, 2019-2020, dan itu hampir semuanya diputus di pengadilan negeri yang 19 tadi itu. Ini harus kita cermati bersama. Kami mendorong bahwa ini adalah fenomena yang harus kita cermati bersama. Ada apa di baliknya? Baik, ditahan dulu Mas Ali Fikri, karena saya pertanyaan ini sebenarnya untuk Prof Gayus. Benar tidak Prof Gayus bahwa setelah Pak Artijo ini kemudian lembek-lembek ini hakim-hakim di MA, gampang sekali ini PK diajukan di korting-korting? Dengan tegas saya mengatakan tidak benar. Majelis itu 3 orang. Saya 3 tahun semajelis dengan Pak, malah lebih. Pak Artijo ketika Pak Artijo masih di pidana umum, di Pidum. Kemudian beliau karena Pak Joko Sarmoko pensiun, maka beliau menjadi pimpinan dari Tipikor. Jadi tidak benar. Ketika saya bersama Pak Artijo seringkali saya DO, dissenting opinion, kalau alasan melipat gandakan hukuman yang tidak jelas, tentu anggota majelis lainnya akan keberatan, akan hak fungsionalnya akan timbul. Nah seperti itu. Jadi tidak mengkaitkan dengan nama seseorang sebaiknya. Kemudian kalau indikasi lainnya dikatakan ada kepentingan politik, ada kepentingan yang lain, hakim harus bebas sebenarnya. Nanti
diduga lagi intervensi uang misalnya, dibuktikan intervensi uangnya. Kemudian sebaliknya yang berat-berat itu punya tujuan, nanti kalau pensiun mendapat jabatan karena mutus berat-berat, ya, tidak ada. Ya. Itu tidak boleh dipikirkan seperti itu. Oke. Kedua belah pihak tidak boleh, tapi yang penting keadilan harus ditegakkan. Oke. Tidak terpengaruh politik situasi waktu itu, rasional, lagi waktu itu euforia untuk memusuhin koruptor. Tidak Oke. boleh. Hakim harus netral dan memilih putusannya menurut keyakinan dan undang-undang yang mengatur. Oke, nanti saya ke Bang Saur ya sesaat lagi ya, karena enggak kok. Hakim MK tidak seperti itu ketika memang sudah memutus PK tersebut, ini pertimbangan hukumnya ini cukup kuat, siapapun orangnya. Pak Artijo pun dikatakan manusia juga, ini sama dengan hakim-hakim MK yang lain. Tapi muatan politisnya katakan cukup kencang Bang Gede Pasek. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, di akhir segmen ini mungkin singkat Bang Saur. Jadi ini kalau kayak gini kondisi ini seperti apa ini? Kuat-kuatan tim untuk mengajukan PK karena ini bisa jadi ada celah korting masuk hukuman begitu banyak. 6 tahun mungkin lebih? Ya, sebenarnya jauh lebih serius dari situ Mbak Caca ya. Kalau itu kan kita bicara soal personal kasus. Coba bayangkan Mbak Caca ada seorang polisi jenderal bintang 2 menawarkan red notice seperti Bang Gede Pasek itu 7 miliar misalnya. Coba kebayang nggak, berani nggak dia kalau kemudian lembaga ini bersih gitu loh kan. Kalau Bang Gayus tadi mengatakan bahwa hakim-hakim, saya hormati mungkin pribadi. Tetapi yang kita bilang Mbak Caca, bahwa banyak sekali hakim ditangkepin, saya bilang bahkan ada nomor 2 di mahkamah yang disebut agung itu kemudian jadi terdakwa sebagai seorang koruptor. Ada lembaga Mahkamah Konstitusi kita. Maksudnya adalah sebenarnya ancaman di depan kita ini menurut saya yang paling bukan soal komunis, tetapi adalah korupsi ini yang sedemikian masif yang sangat luar biasa. Ini apa, main kasus? Dan asing gini, maksud saya mestinya KPK itu dari awal itu harus memfokuskan adalah para penegak hukum ini. Karena pengadilan adalah benteng terakhir untuk publik mencari keadilan. Nah kalau pengadilan kita, penegak hukum kita bersih, ini ancaman yang sangat luar biasa. Bayangkan ada kasus Jiwasraya yang sekian triliun, tiba-tiba kita dengarkan misalnya negara dengan parlemen sepakat kemudian untuk menyentuh 20 triliun misalnya. Oke, Maksud saya senator, maksud saya karena kalau dia tadi narasi seperti itu ini yang saya seakan-akan bilang ada mengerikan menurut saya. Karena sementara sekarang kelihatannya politik hukum kita menetapkan korupsi bukan lagi extraordinary crime, tapi kejahatan biasa gitu loh. Inilah menurut saya akibatnya. Sekarang ini tidak lagi berani orang untuk melakukan korupsi, Cak. Ini yang menurut saya yang paling mengerikan. Di daerah-daerah itu udah pada singkat nggak saja tahu dijawab. lagi. Tapi ada mainan-mainan seperti itu nggak sih? Saya untuk ini? setuju yang disampaikan beliau. Kalau memang ingin bersih memang dari penegak hukum. Iya. Saya setuju. Tapi dalam konteks ini saya ingin memaksimalkan menyampaikan info soal kasus AU yang menjadi sorotan. Yang pertama yang harus kita renungkan bersama, kenapa kasus PKAU ini sampai 2 tahun 5 bulan. Yang lain rata-rata 6 bulan sampai 1 tahun. Ada banyak tarik-menarik. Satu-satunya yang pernah sampai disebutkan deadlock di media massa, putusan rapat-rapat majelis hakim. Jadi ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Kemudian saya tanggapi sedikit aja soal Pak Ali Fikri tadi. Saya kan gini aja, karena Pak Ali Fikri waktu itu kan belum. Saya ikuti sidang-sidangnya. Jadi case-nya Anas itu ada 4. Satu, yaitu soal mobil Harrier gratifikasi yang ternyata tidak ada kaitan dengan Hambalang. Yang kedua soal Kongres yang hari ini dibantah oleh Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga soal tambang yang juga tidak terbukti. Dan yang keempat adalah proyek-proyek lainnya. Ini satu-satunya kasus di dalam kasus korupsi di Indonesia ada kasus proyek-proyek lainnya. Yang lain tidak ada. Singkat saja Bang Iya, Saur. saya Jadi pikir tadi itulah hikmahnya harus diganti rugi. Gede Pasek kan ada tadi permainan ini, saya kira harus dikejar siapa orangnya, ini baru fair gitu kan. Saya kira itu harus dikejar. Ya baik, kita tunggulah ini bagaimana kemudian, karena sampai saat ini saya pun belum bisa berbincang dengan pihak Perlu MA eksaminasi dengan ini sudut bagus saya pandang kira. ya. Kalau Eksaminasi, case-nya Anas penelusuran Urbaningrum, ya, ada apa di balik jadi ini. eksaminasi kita pelajari bedah sebagai ilmu korupsi baru Bang lah. Gede Pasek Bagaimana melihat dari menangani sudut itu. pandang kasus Pak Anas, tapi dari sini sebenarnya kenapa kok gampang sekali PK diajukan? Ini 2 hal yang harus kita usut tuntas. Terima kasih Bang Gede Pasek, Bang Saur, terima kasih Mas Ali Fikri, Prof Gayus. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cici Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.